Tentukan L jika negatif 3 tambah 4 tambah 11 tambah hingga ditambah L sama dengan 285. Untuk menentukan nilai L ini, maka kita harus tahu terlebih dahulu suku keberapakah L ini. Nah, pertama kita menggunakan rumus dari deret aritmatika ya. Rumus dari deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Kemudian di sini kan sudah diketahui yaitu Sn sama dengan 285. Kita substitusikan saja. Pertama A sama B-nya kita cari terlebih dahulu. A dan B-nya pada soal ini A-nya adalah negatif 3 dan bedanya adalah saya mencari bedanya suku ketiga dikurang suku kedua ya. Jadikan 11 dikurang 4 yaitu 7. Kita substitusikan saja ke rumus Sn N per 2 tetap N per 2 ya karena kan kita N-nya tidak tahu berapa. Kemudian dikalikan dengan 2A, jadi A-nya negatif 3 ditambah N dikurang 1 kali bedanya adalah 7. Sama dengan 285. Nah ini kan bentuknya pecahan ya, N per 2. Supaya 2 sebagai penyebut ini hilang, kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan 2 ya. Kalau sebelah kiri ini kita kalikan dengan 2, 2-nya kan sudah habis ya, hilang. Tersisa N dikali 2 kali negatif 3 adalah negatif 6 ditambah N kali 7, 7N, negatif 1 kali 7, negatif 7 sama dengan tadi kan kedua ruas sama-sama kita kalikan 2, maka 285 dikali 2 adalah 570. Nah, seperti ini. Setelah itu ini jadinya N dikali 7N-nya dulu yang saya tuliskan. Setelah itu negatif N, negatif 7 adalah negatif 13. Sama dengan 570. N-nya kita kalikan ke dalam ya, N kali 7N, 7N kuadrat, N kali negatif 13, negatif 13N, sama dengan 570. Setelah itu 570-nya saya buat pindah ruas ke sebelah kiri ya, jadinya 7N kuadrat dikurang 13N dikurang 570 sama dengan 0. Nah, setelah itu saya faktorkan. Cara pemfaktorannya, ini kan koefisien di N kuadrat adalah 7. Jadinya di sini saya buat 7N, kemudian di sini 7N per 7. Kalau misalnya di sininya 6, berarti sini 6, 6, sini juga 6 ya. Setelah itu saya buat 7 dikali 7 ini dikali dengan negatif 570. 7 dikali negatif 570 adalah negatif 3990 ya. Nah, jadi sekarang dicari angka kalau dikali hasilnya adalah negatif 3990. Kemudian kalau dijumlahkan hasilnya negatif 13. Kalau ditambah hasilnya adalah negatif 13. Harus angka yang sama ya untuk bagian perkalian sama penjumlahan. Nah, didapatkan yaitu angka 57 dikali dengan negatif 70. Nah, itu pasti hasilnya negatif 3990. Dan kalau 57 ditambahkan dengan negatif 70, hasilnya adalah negatif 13. Jadi di sini saya tuliskan ditambah 57, di sini dikurang 70. Kan ini 57 positif, 70-nya negatif ya, sama dengan 0. Setelah itu untuk 7 sebagai penyebut ini dapat kita bagi dengan yang 7N kurang 70 ya. Kalau dengan 57 kan tidak bisa dibagi. Saya bagi, hasilnya adalah 7N tambah 57 dikali N dikurang
70 bagi 7, 10 sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk pemfaktoran dari 7n kuadrat dikurang 13n dikurang 570. Jadinya ini untuk nilai n-nya 7n tambah 57 sama dengan 0 atau n dikurang 10 sama dengan 0. 7n sama dengan negatif 57. N sama dengan negatif 57 per 7. Yang satunya lagi N sama dengan 10. Karena N-nya ini bernilai negatif, nggak mungkin kan suku itu bernilai negatif. Misalnya suku negatif 57. Kan nggak mungkin ada. Adanya kan suku ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Berarti ini tidak mungkin. Jadi sukunya itu sudah jelas yang ini N sama dengan 10 ya. Nah seperti ini. Jadi L itu adalah suku ke-10. Saya buat pakai U10 ya. Nah L ini baru suku ke-10. Belum berupa nilainya. Jadi kita cari nilainya. Nah untuk rumus dari barisan aritmatika itu sendiri adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Tinggal kita substitusikan saja. A-nya tadi adalah negatif 3 ditambah N-nya adalah 10 dikurang 1 kali bedanya 7. Sama dengan negatif 3 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali 7. Negatif 3 ditambah 9 kali 7, negatif 3. Negatif 3 tambah 63 adalah 60. Jadi nilai L-nya adalah 60. Selanjutnya untuk yang bagian B, 2 tambah 5 tambah 8 hingga ditambah L sama dengan 1027. Nah, sama seperti dengan yang A ya. Untuk soal ini suku pertamanya adalah 2, bedanya adalah 5 dikurang 2 yaitu 3. Nah, untuk menentukan nilai L tadi kita mencari suku ke L-nya terlebih dahulu. Pakai rumus SN ya atau deret aritmatika. Di sini sudah diketahui SN sama dengan 1027. Tadi rumus deret aritmatika yaitu SN sama dengan N per 2. Jadinya N per 2 dikali dengan 2A. A-nya adalah 2 ditambah N dikurang 1 kali B, bedanya adalah 3 sama dengan 1027. Kemudian untuk menghilangkan duanya ini kedua ruas sama-sama kita kalikan 2 ya. Jadi ini kan duanya sudah hilang di ruas kiri, sisanya N dikali 2 kali 2, 4 ditambah N kali 3, 3N negatif 1 kali 3, negatif 3. Sama dengan 1027 dikali 2, 2054. Setelah itu kita jumlahkan yang ini 4 kurang 3. Kan ini saya tuliskan N. Saya tuliskan 3N-nya dulu. 4 dikurang 3 adalah 1. Tambah 1 sama dengan 2054. Kita kalikan ya. N kali 3N, 3N kuadrat. N kali 1 tambah N. Kemudian 2054-nya saya pindahkan ke ruas kiri ya. Jadinya kan dikurang. 2054 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan ya. Sama seperti yang bagian A tadi. Karena ini koefisiennya 3. Saya buat 3N. 3N. Kemudian per 3. 3, 3, dan 3. Setelah itu tinggal kita cari 3 kali negatif 2054 adalah negatif 6162. Jadi kita cari angka berapa kali berapa yang hasilnya adalah negatif 6162. Dan kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 1. Ini kan N koefisiennya 1 ya. Jadi kalau dijumlahkan itu adalah 1. Yaitu angka negatif 78 dan 79. Ini kalau dikalikan hasilnya negatif 6162 dan negatif 78 ditambah 79 adalah
Jadi di sini adalah negatif 78 dan di sini adalah positif 79. Setelah itu yang 3 ini dapat kita bagi dengan 3N dikurang 78 ya. Nah, sisanya adalah N dikurang 26 dikali 3N ditambah 79 sama dengan 0. Setelah itu ini jadinya kan N dikurang 26 sama dengan 0 atau 3N tambah 79 sama dengan 0. Yang ini N sama dengan 26 dan yang ini 3N sama dengan negatif 79. Ini sudah negatif ya, pastinya ini sudah tidak memenuhi atau tidak mungkin ini menjadi suku ke L itu. Suku ke berapa? Kan tidak ada suku ke negatif 79/3. Jadi ini kan tidak mungkin. Maka suku ke L ini yang ini 26. Selanjutnya kita cari nilai dari suku ke 26. Kita substitusikan ke rumus dari barisan aritmatika yaitu A ditambah N dikurang 1 kali B. A-nya adalah 2 ditambah N-nya 26 dikurang 1 kali bedanya 3. 2 ditambah 26 dikurang 1, 25 dikali dengan 3 sama dengan 2 ditambah 25 kali 3, 75. 2 tambah 75 adalah 77. Jadi untuk nilai L ini adalah 77. Selanjutnya untuk yang bagian C, 100 tambah 96 tambah 92 hingga ditambah L sama dengan 0. Nah, sama untuk yang bagian A dan B ya, kita mencari suku ke L-nya terlebih dahulu, suku ke berapa. Soal ini suku pertamanya adalah 100, kemudian bedanya 96 dikurang 100 adalah negatif 4. Kemudian saya tuliskan terlebih dahulu saja untuk rumus dari deret aritmatika. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kemudian di sini sudah diketahui ya bahwa Sn sama dengan 0. Kemudian tinggal saya substitusikan saja, jadinya N per 2 dikali 2, A-nya adalah 100 ditambah N kurang 1 kali bedanya negatif 4 sama dengan 0. Setelah itu kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan 2 ya, supaya menghilangkan penyebut ini. Ini kalau udah dikalikan 2 kan sisanya adalah N dikali 2 kali 100, 200 ditambah N kali negatif 4, negatif 4N, negatif 1 kali negatif 4, positif 4 sama dengan 0 dikali 2 adalah 0. Setelah itu ini jadinya N dikali negatif 4N, 200 ditambah 4 adalah 204 sama dengan 0. Kemudian, nah ini kan sudah berbentuk pemfaktoran ya. N dikali negatif 4N ditambah 204 sama dengan 0. Ini sudah berbentuk pemfaktoran, jadi ini tinggal N sama dengan 0 atau negatif 4N ditambah 204 sama dengan 0. Ini kan N sama dengan 0, berarti suku ke 0. Tidak mungkin bahwa L ini adalah suku ke 0, sedangkan ini suku pertama, kedua, ketiga. Jadi ini tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Kemudian yang ini negatif 4N sama dengan negatif 204. Jadi N sama dengan negatif 204 dibagi negatif 4. Hasilnya adalah 51. Jadi L ini adalah suku ke 51.
L sama dengan suku ke-51. Untuk mencari suku ke-51 atau nilai L, kita substitusikan ke rumus dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A-nya adalah 100 ditambah N-nya 51 dikurang 1, bedanya negatif 4. Sama dengan 100 ditambah 51 dikurang 1, 50 kali negatif 4. 100, 50 kali negatif 4 adalah negatif 200. 100 tambah negatif 200 adalah negatif 100. Jadi untuk nilai L ini adalah negatif 100.